Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Disyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali tayangan perdana PLK ya, sejak berhenti mengudara dikarenakan musibah yang sedang melanda negeri ini maupun melanda dunia hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat PLK tidak berkurang semangatnya untuk terus mengkaji terampil ilmi, untuk terus menambah wawasan sakofah dalam rangka kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dalam rangka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya kepada kita untuk bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah di sini di studio mini ya, ini percobaan. Ini siaran percobaan, jadi kita coba menghadirkan satu materi yang sangat penting untuk kita bahas terkait dengan berjalan di tengah wabah. Sekarang kita sedang beraktivitas berjalan di tengah wabah ya, dengan ikhtiar dan tawakal, antara ikhtiar dan tawakal. Di sini di Cilewung studionya, nanti pekan depan geser ke Cimenyan. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik siarannya. Kalau ada usul, masukan, saran, kritik misalkan kurang jelas atau apa gitu ya, nanti bisa disampaikan kepada panitia. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ada 7 orang yang di studio. Insya Allah semuanya menerapkan protokol kesehatan. Karena saya juga sempat ada kontak dengan pasien COVID, makanya saya di sini nggak lepas masker ya. Di sini juga di studio pun teman-teman menggunakan masker semua, menggunakan protokol kesehatan Insya Allah. Jadi ya kegiatan tetap berjalan, namun ikhtiar untuk tetap sehat kita senantiasa jaga. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang sekitar kita saat kita pulang ke rumah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, masuk kepada materi. Ya. Sebelum masuk kita ada sedikit tazkirah, sedikit pengingat beberapa ayat Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah ayat 25-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Allah itu tidak segan ngasih perumpamaan itu berupa seekor nyamuk. Satu ekor nyamuk itu makhluk yang mungkin disepelekan oleh manusia. Tapi di balik nyamuk itu ada keajaiban, ada kemahakuasaan Allah bisa menciptakan makhluk seperti itu. Ya, bisa dibayangkan nyamuk yang begitu kecilnya dia punya jantung, peredaran darah, dan sebagainya, itu tidak ada yang bisa menciptakannya semisal itu. Dan sekarang kita diberikan oleh Allah Ta'ala satu teguran berupa virus. Virus ini di bawah nyamuk derajatnya ya. Kalau nyamuk punya sayap, sedangkan virus tidak punya sayap. Nyamuk bisa bergerak, virus tidak bisa bergerak. Nyamuk itu makhluk hidup, virus itu bukan makhluk hidup, juga bukan benda mati. Benda mati bukan, makhluk hidup juga bukan. Nah, tapi makhluk kecil ini bisa memporak-porandahkan dunia. Ekonomi kocar-kacir ya, pariwisata bubar, pengajian juga terganggu, semua acara juga terkendala dikarenakan makhluk yang kecil yang menciptakan. Ya, jadi ini benar-benar Allah Maha Besar dengan semua kekuasaannya menciptakan makhluk yang seperti ini. Ya, dan bisa memusnahkan manusia kapanpun Allah mau dengan memberikan
wabah seperti itu. Kemudian kita pun Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf 97 sampai 90 sampai Allah berfirman, afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Jadi di sini Allah menegur kita, apakah kita akan merasa aman? Padahal Allah bisa saja memberikan siksaan itu di waktu kita tidur, ketika kita sedang di rumah-rumah kita. Au amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari segala naik, di waktu duha, ketika mereka sedang bermain, waktu duha sedang bermain, sedang bercengkrama heureuy gitu. Apakah merasa aman dari siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang bisa menghalanginya ketika Allah menghendaki. Ya. Kemudian afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merasa aman dari Allah itu akan jadi orang-orang yang merugi. Jadi di sini kita harus banyak mawas diri ya. Apakah selama ini kita merasa aman saja dari pantauan Allah, berbuat sesukanya, melanggar perintah Allah, melanggar larangannya, lalai dari mengingat Allah Ta'ala, padahal hukuman atau azab atau kerusakan itu bisa datang kapanpun di waktu kita tidak menduga, bahkan oleh satu sosok makhluk yang kecil yang nggak kasat mata, manusia bisa porak-poranda kehidupan ini. Masya Allah. Kita adalah makhluk lemah. Kita pun ingat di sini bahwa kita pun bukan siapa-siapa. Manusia itu bukan makhluk yang super, tidak akan melebihi gunung, juga tidak akan lebih kuat, bahkan kena virus pun bisa mati. Dan kita pun sadar bahwa dunia ini sementara, beberapa keluarga, sahabat, atau rekan kita mungkin sudah meninggalkan kita dikarenakan penyakit ini atau penyakit yang lain, dan kita pun kelak akan menyusul dengan berbagai macam sebab, berbagai macam kondisi. Mungkin ada yang sakit, ada yang ya sudah sampai pada usia renta, atau mungkin kecelakaan, dan banyak sekali. Allah mudah sekali ketika hendak mencabut nyawa seseorang, dijadikannya jalannya tuh beragam, bahkan mungkin sesuatu yang tidak diduga. Gimana rahmatullah? Bisa ditampilkan itu presentasinya. Ya, dan inilah makhluk yang Allah ciptakan, virus yang sekarang sedang merajalela, ya. COVID-19. Virus corona disebut corona karena seperti mahkota, seperti crown. Diameternya kecil, cuman 100 nanometer. Kalau dilihat oleh mata telanjang itu nggak kelihatan. Ya, dia itu bulat bentuknya, bola, kemudian ada cucuk-cucuknya, ada pikesnya, bentuknya seperti mahkota, dan di dalamnya itu ada materi genetik. Nah, itulah makhluk yang Allah ciptakan seperti itu. Selanjutnya. Nah, memang kecil, tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, memberikan efek yang bisa mematikan. Gejala-gejalanya itu macam-macam. Ada mulai yang merasakan gejala batuk, virusnya masuk ke paru-paru, kemudian menyebabkan sakit dan membuat orang batuk. Kemudian muncul demam tinggi, atau menggigil kedinginan, ya, chill, atau muscle pain, sakit otot, ya. Pada tahap yang lebih serius itu menyebabkan sesak napas, sakit tenggorokan, bahkan ada yang sampai kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Beberapa yang parah itu sampai harus dibantu dengan ventilator dikarenakan virus yang kecil itu seperti itu. Luar biasa. Jadi virus ini memang betul mematikan dan menyerangnya tuh pada tempat yang sangat vital, yaitu paru-paru, ya. Paru-paru kita yang diserang. Bayangkan hadirin, seandainya sakit kita itu, ya manusia kan kebutuhannya ada makanan, ada minum, ada bernafas, ya. Kalau makan, orang bisa bertahan tidak makan beberapa bulan sampai dia mati.
Kalau minum, orang hanya bertahan 3 hari tidak minum, kemudian dia akan mati. Ya. Nah, tapi kalau bernafas, 2 menit saja tidak bernafas, semenit saja nggak bernafas, itu sudah wassalam itu. Dan yang diserang ini pernafasan yang diserangnya. Jadi ini mematikan luar biasa. Kan mudah bagi Allah ya, hanya dengan hal kecil diserang yang kritisnya, yaitu kebutuhan oksigennya di stop oleh virus ini. Akibatnya manusia nggak berdaya dan mati. Itu seperti itu. Yuk, kita lanjutkan lagi. Nah, ini luar biasa. Akibat yang ditimbulkannya itu ya, dari populasi yang kena sakit, kita bisa lihat ada yang paling atas itu 30% ya, ini tanpa gejala ya, no simptom, nggak ada gejala, tapi dia bisa menularkan. Ini orang-orang yang mungkin punya imunitas yang kuat, dia terkena tapi dia kemudian tidak menunjukkan gejala yang berarti ya, sampai dia imun. Tapi ada masa-masa ya di mana contagious itu dia masih bisa menularkan sebelum dia betul-betul imun dan tidak menularkan kepada orang lain. Dia terinfeksi tapi tidak ada gejala ya, sampai pada batas tertentu imunnya terbentuk, tapi selama terbentuk imun itu masih bisa menularkan kepada orang lain. Ini populasinya 30%. Nah, ada populasi yang kena virus ini sebanyak 55% itu mengalami sindrom yang menengah, moderat, gitu. Dari mulai yang gak ada simptom, kemudian masuk kepada gejala-gejala yang sedang, sampai kemudian dia sembuh dan imun. Tapi ketika sembuh pun dia masih positif ya, dia masih bisa menularkan kepada orang lain. Nah, kalau yang pertama 30% itu sejak awal dia OTG, orang tanpa gejala. Kalau yang kedua ya, setelah dia merasa baikan, merasa pulih, dia masih OTG, bisa menularkan kepada orang lain sampai titik di mana imunnya kuat dan bisa mencegah penularan. Nah, kemudian ada yang masuk ke dalam kelompok 10% ini dengan gejala yang cukup berat. Ini memerlukan bantuan dengan perawatan di rumah sakit. Ada 10% yang seperti itu. Ya. Ini orang-orang yang agak lemah imunnya atau punya penyakit bawaan. Dan ada yang kritik, ada yang kritikal, ada yang sangat fatal gitu ya. Jumlahnya 5%. Ini pada hari 1 sampai ke 5 itu kan ada ke 5 tidak ada simptom awalnya. Nah, mulai muncul gejala berat, kemudian sampai harus dibantu dengan ventilator. Ya. Dan yang seperti ini 50-50 peluangnya, 50% sembuh, 50%-nya meninggal. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang 10% kemungkinan kematiannya 15%, untuk yang kritikal itu kemungkinan kematiannya 50% kalau sudah menggunakan ventilator. Nah, ini kondisi orang-orang yang terkena COVID. Kita di mana? Ya wallahualam, mungkin kita masuk ke dalam yang 30%. Ya, yang sehat-sehat saja. Ya iya, mungkin masuk yang 30%. OTG, orang tanpa gejala. Saya di sini pembicara juga nggak tahu ya masuk yang mana, karena belum di swab. Bisa jadi saya OTG. Atau yang moderat, udah sakit ringan, sakit kepala saja atau sakit otot saja, kemudian sembuh. Ya. Kemudian ya masih OTG. Seperti itu. Ini mohon maaf, ini di pinggir jalan besar, jadi kadang-kadang ada suara motor. Nanti kita kalau sudah pindah studio insya Allah lebih jempling. Ya. Nah, itu kondisinya. Jadi kebanyakan memang akan masuk ke dalam kelompok yang 55 plus 30%, 85%. Kondisinya akan seperti itu. Ya. Tapi perlu diingat, sekalipun kita masuk ke dalam 85%, ya kalau kita tidak hati-hati bisa menularkan kepada yang 15% yang gejalanya akan sangat berat ketika terkena paparan virus ini. Ya, ini orang-orang yang tua, orang yang sudah sepuh usianya, orang-orang yang punya penyakit bawaan, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini sehat, baik-baik saja, terus tidak menjaga keselamatan dari orang lain, terutama yang sepuh dan punya penyakit bawaan. Ya, berikutnya. Nah, ini
bagaimana virus ini merusak paru-paru. Jadi virus ini masuk ke saluran nafas, masuknya bisa lewat hidung, bisa lewat mulut, bisa lewat mata. Kemudian dia terbawa masuk ke saluran nafas sampai ke alveolus. Jadi paru-paru itu kan ada saluran utama bronkus ya, bronkus nanti masuk ke alveolus. Itu yang paling kecil, itu seperti balon-balon seperti itu kecil-kecil. Ini tempat bertukarnya antara CO2 dengan oksigen. Oksigen dari luar diserap masuk ke darah, ya. CO2 bekas sisa pernafasan itu dikeluarkan dari darah untuk dibuang keluar. Nah, kalau ini terhambat, manusia nggak bisa bernafas. Nah, coronavirus itu masuk, kemudian dia menyerang bagian alveolus ini, dia beranak-pinak di situ, kemudian tubuh memberikan respon. Ada responnya yang kalau sudah berat, tubuh itu mengeluarkan sitokinin ya, cairan untuk melawan virus itu. Tapi untuk yang tidak sanggup melawan virus, maka sitokinnya di luar dikeluarkan berlebihan sampai tertutup si alveolusnya. Nah, ini parah kalau sudah begini, nggak bisa bernafas sama sekali. Ya, meskipun coba dikeluarkan juga susah karena sudah di bagian alveolus, bukan di bronkus. Kalau kita suka batuk dan ada dahak itu masih di bronkus, masih di batang paru-paru yang besar. Tapi kalau sudah cairannya di alveolus ya ini sudah susah dikeluarkan. Ya, ini COVID ini luar biasa. Ya. Nah, jadi ini yang sedang menyerang kita hari ini, yang sedang mengintai kita, maka kita hati-hati. Ada di mana-mana di luar, dan mungkin banyak sekarang orang beredar di luar sana OTG. Saya juga nggak tahu saya OTG atau bukan, makanya sekarang saya full masker, nggak lepas-lepas ya, karena di sini ada beberapa teman kita. Baik. Berikutnya ini betul-betul memberikan dampak yang besar kepada kehidupan kita. Ya. Yang kerja karena pabriknya itu tutup, banyak di PHK. Kemudian ya, banyak kesulitan, ada juga yang sakit, ya. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang sedih karena keluarganya terkena. Saya sendiri, ayah saya, ibu saya kena positif, adik dan ipar saya juga kena. Saya alhamdulillah masih sehat, tapi kan sedih juga kan, harus menyaksikan orang tua yang biasanya bisa bercengkerama sekarang harus isolasi mandiri. Nah, mungkin juga sahabat ada yang mengalami cerita yang sama dengan ini, atau mungkin bahkan lebih menyedihkan karena ditinggal pergi, meninggal oleh saudara. Nah, tapi ingatlah bahwa musibah seperti ini, ya, ketika tertimpa musibah, maka Nabi berkata, kalau ada seorang muslim yang mengalami musibah, dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, apa kalimatnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya semuanya berasal dari Allah, dan kepada Allah semua akan kembali. Jadi ketika timpa musibah, kita sering-sering saja kita ucapkan ini, kita zikir ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat-ingat semuanya dari Allah, kita dari Allah, musibah juga dari Allah, kehidupan, kesenangan juga dari Allah, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Ya. Nah, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku. Ya. Wa akhlif li khairum minha. Dan gantikanlah untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripada. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau kita tertimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripada. Ya, ini kita doakan terus-menerus seperti ini. Kita ajak juga saudara-saudara kita yang terkena dampak, yang tokonya tutup, yang pelanggannya sepi, yang di PHK, yang sakit, yang ditinggal meninggal, maka ucapkanlah doa ini, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, karena semua itu sudah Allah tetapkan, sudah bagian dari ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Allah berikan musibah kepada kita, berarti Allah itu sudah mengukur bahwa ini adalah
kebaikan untuk kita semua, bergantung kita menyikapinya gitu ya. Dan kemudian sikap kita bagaimana dengan kondisi ini, maka kita harus perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu Allah turunkan, tapi kita tidak bisa hanya meratap saja, hanya menyerah pasrah dengan kondisi yang ada, tapi kita harus melakukan sesuatu, yaitu dengan melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang tawakal ini sudah terkenal ya, di mana Nabi pernah menasehati seorang yang datang bawa unta. Bertemu Nabi, ditanya, kamu kesini pakai apa? Pakai unta ya Rasulullah. Di mana untanya? Dilepas di pelataran masjid ya Rasulullah. Kok begitu? Ya saya bertawakal pada Allah. Wabah kumaha saya mah pasrah gitu. Dan ternyata perintah Nabi, ikilha wa tawakkal. Ya, ikat untamu dan bertawakallah. Jadi ternyata tawakal itu sepaket dengan yang namanya usaha. Tidak dikatakan orang bertawakal kalau tidak melakukan yang namanya usaha. Nah, maka kita harus paham agar usaha kita itu maksimal, kita harus melihat, kita harus memperhatikan bagaimana karakter dari si penyakit ini agar kita bisa terhindar ya, dari penyakit ini. Bentar. Ada intermezzo lewat seringnya. Ya. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Allah ciptakan segala hal itu ada ukurannya, ada kadarnya, ada khasiatnya. Nah, maka kita harus paham, kita harus mengerti agar kita bisa terhindar dari suatu bahaya. Tapi juga tidak bersikap paranoid atau berhalusinasi. Memang kita akan takut ya menghadapi penyakit ini. Tapi takut yang berlebihan pun itu nggak boleh. Tidak wajar, tidak layak bagi seorang muslim. Allah hidup ini harus terus berjalan dan kita harus melalui pandemi ini dan harus selamat ya, karena kita harus tetap bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, harus tetap berdakwah, harus tetap talabul ilmi. Maka bagaimana kita bisa selamat, kita harus paham bagaimana sifat si virus ini. Bisakah kita memanipulasi kondisi atau merekayasa sesuatu agar tidak terkena virus ini? Nah, kita harus kenal. Makanya kita harus paham dengan kadar virus ini. Yuk kita lihat virusnya seperti apa. Nah, itu ya virusnya. Selanjutnya. Nah, itu. Jadi si virus ini tuh di bagian dalamnya ada materi genetik. Ya, ada materi genetik. Kemudian dibungkus oleh membran lipid dan protein. Membran lemak dan protein. Kemudian ada spike-nya. Ada semacam duri-duri cucuk-cucuknya, yaitu untuk masuk ke dalam sel, untuk dia menempel ke sel. Kemudian dia bisa masuk ke sel itu dengan si duri-duri tadi. Ya. Jadi ada bagian dalamnya, materi genetiknya, sebelah kiri atas, mangga diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian ada lapisan pelindungnya, yaitu berupa lemak dan protein, beberapa jenis lemak dan protein. Kemudian ada bagian luarnya, ada duri-durinya untuk dia menempel ke tubuh kita, terutama paru-paru ya dan usus. Ada sel yang bisa, protein yang bisa tempat dia menempel gitu. Seperti itu. Dan ternyata karena sifatnya seperti itu, kelemahannya tuh ada apa diantaranya, yang dia akan rentan terhadap zat-zat yang bisa melarutkan lemak dan protein. Apa saja? Satu, sabun, ya. Kedua, alkohol, gitu kan? Dia kena sabun, mati. Ketika dia kena sabun, maka si pembungkus kulitnya itu dia akan larut dan pecah. Bisa lihat sebelah kiri bawah. Lihat sebelah kiri bawah. Kalau kena sabun, maka si pelindungnya itu akan pecah. Maka materi genetiknya terekspos dan akhirnya rusak oleh lingkungan luar. Matilah si virus itu. Ya.
sama, kena alkohol juga sama dia akan mati. Gitu. Nah, terkena alkohol mati, kena sabun mati, kena ultraviolet juga mati. Dia memang lemah terhadap ultraviolet. Ya. Nah, ada juga yang lain menggunakan koloidal perak misalkan. Perak itu bisa merusak dinding pembungkus virus, jadi bisa membunuh virus. Jadi pokoknya kalau kita tahu ada zat-zat yang bisa melarutkan lemak dan protein ini atau menembus pertahanan si virus ini, maka itu bisa membunuh virusnya, gitu ya. Makanya sabun itu bisa dipakai untuk membunuh virus ini. Tapi hati-hati, sabun jangan diminum atau diisep masuk ke paru-paru. Alkohol juga ya, karena itu berbahaya untuk sel tubuh. Bukan hanya virus, sel tubuh kita juga hancur karena sabun atau kena alkohol gitu ya, berbahaya. Makanya itu hanya untuk penggunaan luar. Berikutnya. Nah, kemudian dia menyebar gimana caranya? Dia menyebar itu melalui orang yang sudah tertular, orang yang sudah terpapar virus, kemudian misalkan dia ngomong atau batuk. Ya, yang paling atas ya bisa kalau dia terbang terus terhirup oleh orang lain, maka masuklah kepada orang yang menghirup itu, masuk ke paru-parunya. Atau nempel ke permukaan kayak ke meja, nempel, kemudian mejanya dipegang oleh orang lainnya misalkan mencium tangan atau nyentuh mulut atau nyentuh mata gitu ya, ngocok-ngocok mata, maka virusnya akhirnya masuk ke tubuh orang lain. Nah, cara penularannya itu seperti itu. Ya, ini kadarnya si virus corona ini kita harus paham. Kadarnya ya, khasiat dari virus itu seperti itu, kemampuannya seperti itu. Sifatnya, kemudian cara menularnya kita harus paham. Ya. Diteruskan. Nah, maka cara untuk mengatasinya adalah ya tadi sesuai dengan potensi si virusnya itu. Pertama, kita mencuci tangan dengan sabun atau dengan disinfektan sesering mungkin. Kira-kira kalau sudah pegang sesuatu yang kira-kira ada virusnya, maka segera kita disinfeksi, kita cuci, ya. Kemudian membersihkan permukaan-permukaan yang kemungkinan ketempelan virus, kita bersihkan ya, menggunakan cairan disinfektan. Ya. Kemudian menggunakan masker ya. Kenapa? Karena masker itu bisa mencegah kita menghirup droplet dari orang ataupun mencegah kita mengeluarkan droplet terhirup oleh orang lain. Nah, pakai masker. Kalau bisa diam di rumah, diam keluar rumah kalau nggak penting ya. Kemudian kita menjaga jarak di antara orang, jarak dijaga, yang jangan terlalu dekat. Kemudian kita pun jangan masuk ke dalam kerumunan karena kemungkinan di sana ada yang tertular virus kemudian dia menularkan itu sangat tinggi. Kerumunan orang itu seperti misalnya ya di kafe-kafe gitu ya, kemudian kerumunan orang itu di tempat-tempat hiburan, di tempat wisata gitu ya, apalagi mereka pada nggak pakai masker, nah itu sangat beresiko tinggi terjadi penularan di situ. Nah, kemudian cara batuk pun harus kita biasakan, jangan batuk di bekam pakai tangan, nanti tangan kita pegang ke siapa salaman ular gitu. Jadi kalau batuk itu tutup dengan siku atau kalau ada jaket masukkan ke jaket. Kalau kita pakai jaket maka tutup dengan jaket ya. Seperti cara mencegah. Ya. Berikutnya. Nah, dan yang paling efektif untuk mencegah terjadi pencegahan adalah menggunakan masker, tapi pakai maskernya harus yang betul. Ya. Pakai maskernya tuh harus betul. Jangan asal pakai maskernya. Pakai maskernya harus pakai masker yang minimal 3 layer, masker yang medical. Masker kain gimana? Masker kain itu bisa jadi mencegah tapi tidak sempurna karena pori-porinya tidak bisa terkontrol. Dicuci aja dia melar, ya sudah. Terbukalah pori-porinya, serat-serat kainnya makin lebar, maka kemungkinan virus bisa lolos, tidak tersaring. Ya. Kalau masker medis itu ada 3 lapis. Yang pertama, bagian yang paling luar. Yang paling luar itu yang berwarna. Perhatikan ya, yang berwarna itu di luar. Itu lapisan yang tahan air, nggak tembus air. Jadi kalau kita tuangkan air di situ nyelangkrung gitu, nyerap.
Ya. Nah, lapisan 2 itu filter dengan kerapatan yang cukup tinggi, bisa menyaring virus. Yang ketiga itu yang putih, yang kontak dengan bagian kulit kita. Dia bisa menyerap keringat, bisa menyerap air, kelembaban juga gitu ya, sehingga nyaman gitu di nempel ke wajah kita. Nah, jadi pakai masker itu pasti yang standar, yang 3 lapis ya. Ya harus pakai ya, apalagi kalau kita keluar rumah atau ketemu orang, harus dipakai. Dan caranya harus betul, harus fit pakainya. Ya. Harus fit ya. Jangan pakai masker yang logor gitu ya. Maskernya logor misalnya. Enggak cukup logor jadi ada celah. Nah, di sini perhatikan di studio nih, siapa yang pakai maskernya logor. Ya, di sini kan ada ininya nih, ada siapa? Ada kawatnya. Nah, kawatnya ini dipakai untuk fitting ke hidung supaya pas. Pipi harus ketutup juga. Ciri-cirinya bener tuh kalau kita narik nafas dia ngempot. Nah gitu. Kalau nggak ngempot berarti bocor itu. Kalau narik nafas dia ngempot. Nah, berarti dia nyaring. Berhasil menyaring. Kalau nggak ngempot berarti ya itu nggak betul cara pakainya. Ya. Jangan juga pakai masker, tutupin mulut aja hidungnya kebuka. Ya, itu kurang maksimal ikhtiar. Nah, atau misalkan disimpan di dagu maskernya, di dagu, tutupan janggotnya, gitu. Fungsi masker bukan nutupin jenggot, tapi untuk nutupin, untuk menyaring nafas kita. Jadi usahakan pakai masker itu yang betul, yang fit, yang bagus, ya. Minimalnya pakai yang ya biasa kita lihat kalau di praktek klinik, gitu ya. Bagusnya pakai yang ya KN95 atau N95 itu yang lebih optimal lagi. Lebih bagusnya pakai yang KN95, lebih ngepas ke wajah. Ya, kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian cuci tangan, karena dari sini emang betul penularannya itu dari kontak permukaan, dari salaman maupun dari kita pegang permukaan yang ketempelan virus gitu ya. Nah, maka caranya pun kita harus paham cara untuk ininya, cuci tangannya. Mungkin bisa di ini dulu. Bisa dilihatin ke video dulu. Ngasih contoh. Ke video nge-freeze. Coba ke video dulu. Keluar dari situ ke video. Dicontohin. Bisa. Terus ada? Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi caranya itu cara pakainya pakai kodal merah. Nah, gini. Tantangan dulu. Kemudian punggungnya. Bulan-bulan. Terus ini. Jempol. Kemudian di kanan ya, jempol. Terus ujung kuku. Yang putar sini. Satu lagi juga sama. Sekali lagi ya. Permukaan tangan dulu. Terus jalan-jalan. Kemudian bagian punggung tangan. Terus jempolnya nih. Sujud. Nah, kemudian tunggu dulu sampai sekitar 40 detik karena virusnya butuh waktu untuk dilupakan oleh cairan desinfektan, baru bisa kita pegang wajah atau kita makan. Jadi kegiatan cuci tangan harus agak disiplin kita ini. Kalau bisa kemana-mana bawa hand sanitizer, disakuan kemana-mana. Ya, apalagi yang sering keluar rumah, yang punya warung, ya seperti Kang Kundrat tuh yang punya konter pulsa, sehari berapa orang datang ke situ, oh alam, apakah mereka bersih atau bawa virus kita nggak tahu. Atau dari uang yang kita pegang, transaksi pegang uang tuh bisa mengeluarkan penyakit. Jadi kita harus disiplin, ya pakai masker, kemudian cuci tangan. Kenapa? Ini ikhtiar ya, karena mempelajari virusnya sifatnya seperti itu. Maka sababiah yang kita tempuh untuk bisa terhindar adalah dengan ini, minimal, dan semua orang ini bisa untuk melakukan ini, gitu ya.
Ini kan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah kita tawakal, ya serahkan sama Allah. Allah berkehendak menyelamatkan, alhamdulillah. Tapi kalau berkehendak ternyata tetap kena, ya itu emang sudah ketentuan Allah. Kita sudah berusaha dengan maksimal gitu ya. Karena idealnya mah harus diam di rumah, tapi udah nggak bisa diam kan. Harus cari kerja, harus tetap keluar, ngebantu orang, keluarga ada yang perlu pertolongan, kita harus keluar, dan seterusnya. Ya, kita nggak bisa diam terus dalam rumah. Kadang-kadang kita harus keluar. Selanjutnya. Nah, kemudian ada perubahan peraturan dari asalnya social distancing kepada physical distancing. Jadi bukan social distancing, jadi yang betul tuh physical distancing. Kalau ketemu orang, jarak 1,5 meter itu paling minimal. Ya, jadi kalau kita ketemu orang jarak 1,5 meter atau bahkan lebih, ketemunya 2 meter, insya Allah aman. Pakai masker, ya. Idealnya dua-duanya pakai masker. Kalau dua-duanya pakai masker, resiko penularan semakin kecil. Salah satu pakai masker, satunya tidak, ya, maka ada peningkatan resiko penularan, tapi masih cukup aman. Yang nggak boleh itu adalah ketemu udah mah jaraknya kurang 1,5 meter, kemudian nggak pakai masker sama sekali. Nah itu sangat berbahaya, sangat besar resiko tertularnya kalau kita tidak melakukan physical distancing, ya, gitu. Jadi kalau sudah dijarakin, apalagi pakai masker, insya Allah, ya. Berikutnya. Nah ini ternyata makin hari makin meningkat kasusnya kan, makin naik terus. Di kota Bandung juga ini semakin naik, bahkan hari ini kan angkanya menyentuh jutaan ya, itu 1 juta itu naik terus. Dan memang di Indonesia ini belum pada puncaknya, belum sampai ke puncak ininya, puncak kurva pandeminya gitu. Kalau aman tuh kalau sudah naik ke puncak, kemudian turun, nanti ada gelombang kedua yang lebih rendah, ya, kemudian nanti datar dan menurun. Itu biasanya grafik pandemi dari berbagai riwayat pandemi yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi naik dulu grafiknya, kemudian peak, kemudian turun, ada gelombang kedua, ya, kemudian datar dan hilang. Indonesia udah nyampe puncak belum sampai puncak. Dan sebetulnya Ikhwan Akhwat rahimakumullah, yang namanya PSBB, ya, atau physical distancing, itu baru bisa diberlakukan setelah puncak dan sudah turun, baru PSBB gitu. Sebelum puncaknya nyampe harusnya karantina wilayah atau lockdown istilahnya, ya. Tapi pemerintah itu tidak mengambil langkah lockdown, langsung PSBB. Padahal PSBB itu harusnya nanti kalau sudah beres puncak dan sudah mulai melandai kurvanya, baru PSBB. Nah ini puncaknya belum, tapi langsung PSBB, tidak lockdown dulu. Ya, alasannya pariwisata, alasannya investasi dan sebagainya, turis asing boleh masuk, pekerja boleh masuk, akhirnya penyakitnya masuk ke kita. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal, makanya ya kurva penyakitnya bukan terkendali, malah lepas kendali, terus meroket dan sudah kerepotan. Nakes juga sudah khawatir dan kerepotan menghadapi kondisi kita hari ini. Ya, jadi itu memang bentuk kelalaian dari pemegang kebijakan. Ya, tapi sudahlah, itu mah urusan mereka, sudah terlanjur. Mereka akan menanggung akibatnya di dunia maupun di akhirat. Kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala akan dapat balasannya. Tapi akibat yang sudah terjadi hari ini kita harus hadapi. Kita jadi korban, tapi ya mau nggak mau kita harus menghadapi ini. Ya, gimana caranya kita tetap melangkah dengan hati-hati agar kita bisa selamat melalui pandemi ini. Ya. Nah, kemudian di kota Bandung kita perhatikan, ya, ada beberapa tempat yang, nah ini makin ya kasusnya terus meningkat, dan ada beberapa tempat yang paling tinggi. Antapani itu paling tinggi, Coblong. Kemudian berikutnya yang ketiga Arcamanik, Buah Batu. Nah, Cibunying Kidul itu ada juga, ya, daerah sini Cibunying Kidul. Ada juga. Jadi hati-hati, ini ada penyakitnya dan terus bertambah angkanya. Sekalipun betul ada yang sembuh, ya betul. Ya, tapi kalau seandainya nanti angkanya bertambah dan fasilitas kesehatan sudah tidak mampu menampung lagi, nah kerepotan nanti itu.
Sekarang saja ranjang-ranjang di rumah sakit sudah ya, penuh dengan pasien COVID. Bisa jadi nanti rumah sakit besar di Bandung tidak lagi menerima pasien lain. Dan kerasa kan sekarang kalau orang yang sakit gigi susah cari dokter gigi, betul nggak? Ya. Orang yang sakit diabetes mau kontrol susah cari dokter yang mau ketemu. Orang yang harus operasi, nah itu juga dokternya takut-takut tuh untuk melakukan operasi. Ya, apalagi kalau angka COVID-nya meledak, wah sudah kayaknya pasien lain nggak tertangani dan COVID pun nggak tertangani. Akibatnya apa? Akibatnya banyak jadi korban, masyarakat banyak jadi korban. Apalagi kalau dokter, perawat satu persatu berguguran dan akhirnya habis jumlahnya. Masyarakat bertarung sendirian melawan virus ini tanpa didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengerti tentang penyakit dan obat gitu ya. Itu sangat mengerikan kalau seperti itu. Ya, teruskan. Ya. Nah, maka ada adaptasi kebiasaan baru ini peraturannya ya, ada tentang jaga jarak, kemudian cuci tangan, ya, periksa suhu tubuh dan sebagainya. Berikutnya juga selanjutnya untuk kegiatan ya, satu lagi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini ada aturan di mana di tempat ibadah, di masjid-masjid gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah pembatasan kapasitas. Kapasitasnya dibatasi. Jadi kalau di masjid ya kapasitasnya 50% dari normal gitu ya. Dan semuanya itu harus disiplin menggunakan pengaman diri ya, berupa masker yang standar. Berikutnya, maka harus pakai masker yang baik dan benar, cuci tangan dengan sabun atau sanitizer, membatasi interaksi fisik serta jaga jarak, ya, tidak menghindari kerumunan, ya jangan berkerumun, gitu ya, dan membatasi aktivitas di tempat-tempat umum. Kalau nggak penting-penting ya nggak usah. Kalau penting urgent ya baru menghindari penyebaran. Nah, jadi kalau kita mau ada pertemuan, itu ada beberapa tips dari saudara saya yang merupakan nakes di RSS ya. Selanjutnya. Nah, jadi kalau mau pertemuan, pilih tempat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang baik. Kalau bisa tidak ber-AC, tempatnya itu jangan pakai AC, sirkulasi udaranya bagus. Kalau bisa terpapar sinar matahari, nah, itu lebih aman untuk kita kalau mau ketemu dengan orang. Ya. Kalau mau kumpul, itu maksimalnya 5 orang. Kemudian jaga jarak 1,5 meter. Semuanya pakai masker ideal. Nggak perlu salaman atau berpelukan. Nggak perlu salaman atau berpelukan. Nah, jadi ini kalau kita mau bertemu dengan orang. Kemudian, nah, kita pun harus meningkatkan sistem imun kita dengan bagaimana makan makanan yang seimbang, ya. Makan makanan yang bagus. Makanya untuk bisa makan makanan bagus kita harus tetap bekerja. Bekerja gimana ya? Perhatikan protokol kesehatan, harus mengamankan diri, mengamankan keluarga. Ya. Kemudian pola hidup sehat, cukup istirahat, jangan stres, rutin berolahraga, hindari rokok, alkohol. Ya, perbanyak makan suplemen juga agar tubuh kita sehat. Nah, di sini kita jadi lebih sadar pentingnya kesehatan. Kemudian probiotik. Nah, probiotik juga ini sudah terbukti efektif untuk mencegah penularan penyakit, virus. Kenapa probiotik itu nanti dia akan mencegah si virus nempel ke sel tubuh kita. Karena sel tubuh kita sudah diisi, ditempeli oleh bakteri-bakteri yang baik. Gitu. Jadi si virusnya nggak bisa nempel. Maka kita konsumsi probiotik. Apa sumber probiotik itu? Ada di yogurt, ada juga probiotik itu di kefir, ya. Bisa tempe mentah, itu juga sumber dari probiotik. Ya. Yogurt, kefir, kimchi. Nah, kalau di Korea mah kimchi, dan itu tempe mentah yang paling gampang, paling murah. Nah, itu bisa untuk meningkatkan imun kita dengan bantuan dari mikroorganisme yang bermanfaat, yang baik. Kemudian, nah,
Probiotik juga ini sudah dibuktikan ada kaitan antara populasi probiotik di usus dengan probiotik yang ada di paru-paru. Jadi kalau probiotik usus bagus, di paru-paru juga kita ada probiotiknya, ada bakteri-bakteri baiknya yang melindungi kita dari serangan COVID. Ya kan probiotik kan itu dia usus utamakan dia betul, tapi ternyata dari paru-paru dari usus itu ada pengaruh ke paru-paru, ada pertukaran dengan paru-paru. Jadi ini kita ikhtiarkan yang punya probiotik ya konsumsi rutin. Makanya jangan makan makanan yang merusak sistem biotik di tubuh kita. Makan yang banyak pengawet gitu ya. Makan makanan yang merusak keseimbangan mikroba di tubuh gitu. Itu akan memperlemah imun. Berikutnya, nah ada juga yang mengusahakan imunitas dari cara yang lain. Nanti harapannya sih mudah-mudahan semua kita ada imunitas terhadap virus tertentu. Ya. Ada yang alami, paling kiri bawah itu alami, yaitu antibodi yang dibentuk karena terserang penyakit, kena dulu, terus antibodinya dibentuk dan akhirnya kebal terhadap penyakit tertentu. Ada yang artifisial, dikasih penyakit bohong-bohongan, dikasih penyakit yang mainan, vaksin. Ya, si penyakitnya dilemahkan, kemudian disuntikan ke tubuh, kemudian tubuh itu bisa mengalahkan si penyakit tadi karena sudah dilemahkan, maka terbentuklah antibodi yang bisa mencegah virus benerannya ketika yang benerannya datang, gitu ya. Nah, ada juga imunitas yang pasif, ya. Pertama yang alami itu dengan ditularkan dari orang tua, dari ibu ke anak, itu ditularkan lewat ASI, lewat darah dan sebagainya, maka jadi kebal. Ada juga yang buatan, caranya gimana? Orang-orang yang sudah kebal dengan penyakit tertentu diambil plasma darahnya, diinfuskan ke orang lain. Nah, jadi di sini ada juga usaha dari beberapa orang ya, survivor COVID-19, orang yang sudah sembuh dari COVID, kemudian diminta tolong diambil darahnya, kemudian diambil plasma darahnya dan diinfuskan ke orang yang belum terkena, maka nanti antibodinya akan menular kepada orang yang diinfus itu, dia akhirnya punya kekebalan, gitu ya. Itu cara-cara mendapatkan antibodi. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau yang alami, kena dulu, ya, kena dulu, atau mau disuntik virus, disuntik vaksin, gitu ya, atau mau minta infus dari plasma darah orang yang sudah sembuh, ya. Atau kita menjaga diri agar tidak terkena. Nah itu aja mungkin yang kita usahakan, ya, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kalaupun kena, kita bisa cepat sembuh dan langsung kebal. Ini harapan untuk yang masih muda-muda, harus berusaha bisa seperti itu. Tapi jangan nantang, karena kalau nantangin jangan-jangan nanti pas kita kena, orang lain banyak yang kena, pas kita parah nggak ada yang nolong, serumah kena semua, kan repot nanti kalau pengen minum gitu semuanya nggak goler gitu, kalau pengen makan lapar nggak ada yang bisa masak karena semuanya nggak goler di kasur, ya, mau keluar nggak bisa, kenapa? Dihalangin sama Pak RW, nggak boleh keluar, harus isolasi, ya. Jadi jangan barengan sakitnya gitu. Dengan kita mencegah, mudah-mudahan kalaupun ada yang kena, tidak berbarengan kenanya itu. Serumah kena paling satu, yang lainnya merawat. Nanti giliran siapa lagi kena, tapi yang lainnya sudah kuat. Ya. Jangan sampai sakitnya barengan, repot kita nanti. Makanya hati-hati jaga. Apalagi yang di rumahnya ada yang sudah sepuh, apalagi yang sepuhnya punya penyakit bawaan. Nah, kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Ya, sebelum pulang ke rumah itu mau masuk rumah, ya, cuci tangan, kalau bisa mandi, semua baju ganti, masukin cucian, ganti pakai baju baru, ya. Ini ikhtiar kita. Ada resiko? Ya ada. Kenapa ya? Karena itu tidak diterapkan lockdown atau karantina wilayah, nggak diterapkan oleh pemerintah. Jadi ya ini mah harus selamatkan diri masing-masing. Wayah, nah gitu ya. Ya urusan pemerintah mah ya mereka tanggung sendiri akibatnya di akhirat nanti, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa tidak melindungi rakyatnya dari sedari awal virus ini ada, ya.
adalah ngundang wisatawan, malah ngundang tenaga asing, malah ngundang investasi, akibatnya masuk ke sini. Padahal negara tetangga Cina saja yang sangat berbatasannya langsung gitu ya, Vietnam itu bisa mencegah masuknya virus ini dan mencegah penularan yang masif di negara. Kenapa? Karena pemerintahnya sigap langsung. Nah, itu. Berikutnya. Nah, juga jangan sampai stres. Karena kalau stres, nanti kita akan drop, imun kita akan drop, keluar hormon kortisol yang menyebabkan imunitas kita turun. Dan penyakit gampang masuk. Kalau sudah tertular kemudian stres, penyakit pun gampang ya merusak sistem tubuh kita dan perlawanan kita akan sangat lemah kalau kita stres. Makanya jangan stres. Ya. Tawakal saja. Kalau kena, ya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar dengan cobaan Allah, kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya, udah itu aja, serahkan. Karena kena pun kita sudah berusaha tidak kena, ya, diem di rumah nggak bisa, dah harus kerja. Udah keluar rumah pakai masker, cuci tangan rutin, jaga jarak, ternyata udah masih kena, ya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kondisi yang lebih baik. Apa? Setidaknya minimalnya gitu ya, yang terbaik itu adalah kita kena, kemudian kita sakit, kemudian kita sembuh, terus kita kebal. Nah, ini kan kalau sudah kebal kan kita merasa lebih aman gitu. Bisa keluar dengan leluasa gitu kan. Karena kalaupun terkena lagi nanti gejalanya tidak seberat yang awal. Akan gejala ringan dan cepat sembuh. Ya, kemarin saya ketemu sama orang, saya pakai masker, dia nggak pakai masker. Kan kenapa nggak pakai masker? Oh, saya mah alumni katanya. Alumni. Kapan kenanya? Udah waktu awal-awal, sekarang udah sembuh. Oh gitu kan. Ya, nggak apa-apa, sama saya mah salaman aja, dah saya udah kebal. Ya tapi salah juga. Saya pakai masker karena kemungkinan bisa tertular 2 kali. Meskipun yang kedua kali kemungkinan dampaknya nggak terlalu berat sebagaimana yang pertama. Kalau dia sampai pas kena awal sampai ngorondang ke kamar mandi itu. Parah pisan demamnya, pusingnya parah sampai ngorondang ke kamar mandi. Dirawat di rumah sakit ya karena dia gejalanya berarti sedang ya menengah. Kemudian dia sembuh. Kondisinya seperti itu. Ya, terus ya. Nah, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan bisa lewat kolom komentar di Facebook. Kita di YouTube tayang tayang juga di YouTube, ya silahkan di YouTube juga bisa. Ya. Tolong panitia membantu melihat kalau ada pertanyaan. Peterusan? Oh, belum ada. Yang online nyimak berapa orang? Ya, 7 orang. Nah, ini pemanasan nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, kita belum terlalu banyak peserta juga karena ini memang sedang pemanasan. Jangan-jangan di studio semua nih yang nyimak. Cuma studio aja. Oh, ada Kang Odong. Ada siapa lagi? Oh, iya, Pak. Terus siapa lagi? Mon Saif. Bang Saif. Siapa lagi? Oh, Kang Taufik ya. Salam untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya jaga sehat. Walaupun sakit jadi penggugur dosa-dosa gitu ya. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ada yang nanya? Ada yang studio mau nanya? Enggak, cukup jelas ya. Nah. Selanjutnya materi penghabisan. Nah, jadi kita ini berjalan di tengah ketakutan, ya. Tapi kita pun harus punya keyakinan yang kokoh. Jadi ini kondisi yang nggak bisa dihindari. Kita harus melangkah, harus berjalan, tetap beraktivitas, meskipun kita dalam kondisi yang terancam, dalam kondisi yang takut, kemana-mana ada kekhawatiran, kemana-mana kita ragu gitu ya. Tapi mau tidak mau kita harus tetap melangkah, melaksanakan semua kewajiban karena hidup harus terus berjalan. Resiko itu ada. Gimana? Ya kita yakin saja kepada Allah. Kilha wa tawakkal ala Allah.
Kata Rasulullah, ikat untanya dan bertawakal kepada Allah. Dengan ikhtiar maksimal yang sudah kita lakukan, ya sudah jalani, lalu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah tawakal kita. Dan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, maka Allah akan turunkan kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat itu berkata jangan takut dan jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, dan berbahagialah dengan kabar apa? Wabshiru, ya, bil jannah, berbahagialah dengan kabar gembira berupa surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi udah enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Dijalani saja, ya. Karena kita mau tidak mau hidup dalam kondisi seperti ini, kondisi kita seperti ini, ya sudah, kita maksimalkan apa yang kita bisa usahakan dengan maksimal dan serahkan kepada Allah, ya. Intinya kita harus semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bisa jadi ini adalah teguran Allah Ta'ala agar kita semakin baik. Setelah pandemi ini, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Nah, terakhir aja surat At-Talaq ayat 2. Ini janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dipenuhi semua kebutuhannya. Nah, ini janji Allah Ta'ala, maka kita mah pokoknya tinggal bertakwa saja, ya. Usahanya kita di tengah pandemi ini tetap cari ilmu, itu dalam rangka bertakwa. Usahanya kita di tengah pandemi ini kita tetap berikhtiar cari nafkah penghidupan buat keluarga, itu kewajiban, itu adalah bagian dari takwa. Usaha kita terhindar dari penularan dengan menerapkan protokol kesehatan, gitu ya. Ini adalah bagian dari takwa. Kegiatan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang, terutama yang punya kekuasaan, ya, atau orang-orang yang sedang melakukan pelanggaran dan kemaksiatan, ini pun adalah bagian dari takwa. Karena bisa jadi datangnya musibah ini dikarenakan maksiat yang tengah terjadi di tengah-tengah kita. Maksiat yang dibiarkan, maksiat yang kita hanya bisa nonton saja, ya. Ya, orang-orang yang maksiatnya sedikit, sebagian, tapi dibiarkan, maka akan kena ke semuanya. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ya, bisa jadi ini karena kezaliman segelintir orang, tapi dibiarkan, nggak ada yang bisa mencegah, maka Allah turunkan hukuman untuk mengingatkan manusia-manusia agar menghentikan kezaliman tersebut. Nah, baik, itu mungkin materi kita untuk malam ini, materi pemanasan PLK. Mudah-mudahan pekan depan mah sudah langsam, ya, ibarat mesin mah sudah langsam, ini mah baru starter nih. Nanti pekan depan sudah ngebut, pesertanya stabil lagi, dan siarannya bisa lebih berkualitas dengan materi yang lebih menarik, lebih menantang, ya, dan partisipasinya juga ditunggu dari sahabat PLK semuanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau tidak ada, kita sudahi jam 21.30. Ada terpantau yang bertanya? Oh, belum. Nah, berarti sudah paham, ya? Insyaallah. Sok. Ikhtiarkan maksimal dengan yang sudah kita bahas tadi. Kita pahami kadar virusnya, kemudian kita akali virusnya dengan kelemahannya sendiri, kemudian kita tetap berjalan meskipun kita takut itu bukan untuk menghindar, tapi untuk berhati-hati, ya. Kita takut, harus ada rasa takut. Manusia tanpa rasa takut itu konyol. Sok, ikhwan ahwat, sahabat PLK semuanya,
Kalau nyebrang jalan, ya harus ada takut atau harus konyol? Harus ada rasa takut. Orang yang nyebrang jalan nggak punya rasa takut, konyol. Orang yang nyebrang jalan ada rasa takut, takutnya itu tidak menjadi penghalang dia menyeberang. Tapi karena dia takut ketabrak, dia toleh kiri kanan, aman nggak? Nah, ketika aman, maka dia menyeberang dengan hati-hati. Nah, itulah gunanya Allah berikan rasa takut kepada kita untuk melindungi diri kita. Kita takut dengan virus, wajar. Bahkan harus ada rasa takut. Ya. Nah, sehingga kita bisa berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertular atau menularkan itu kepada orang lain, apalagi orang lainnya lebih lemah fisiknya, punya resiko berat karena ada penyakit bawaan atau umur yang sudah lanjut, gitu ya. Maka kita akan dihisab nanti oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang memberikan bahaya pada orang lain. Sedangkan Nabi berkata, la dororu wala diror. Jangan kamu membahayakan diri, jangan juga membahayakan orang lain. Jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan orang lain. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita ugal-ugalan, berarti kita sudah melakukan satu pelanggaran terhadap peringatan dari Rasulullah. Kita sudah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah cepat angkat musibah pandemi ini dan kita bisa beraktivitas dengan normal lagi, dengan aktivitas yang lebih baik dari sebelum pandemi ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.